Sampah plastik tertolak itu adalah sampah plastik yang tertolak di bank sampah, di pengepul, di manapun lah. Artinya berarti sampah ini nggak punya nilai. Itu juga kita tahun 2018 setelah kita survei penelitian ke bank sampah, lalu kita coba ke pengepul, lalu ke warkop-warkop, ternyata sampah itu tuh sampah yang nggak diterima di mana-mana gitu. Itu namanya ya kita definisikan sampah yang tertolak. Contohnya apa? Sebenarnya kita mengklasifikasikannya jadi dua. Yang pertama itu adalah sampah yang ada multi layer plastiknya, belakangnya ada foilnya. Yang kedua itu sampah yang kemasan makanan seperti kayak kemasan minyak goreng, kemasan kayak gula. Itu juga sampah-sampah yang tidak diterima di bank sampah maupun pengepul gitu. Jadi Rebrix itu tuh kita pertama kali launching November 2019. Produk pertama kita adalah paving block gitu ya bahasa Indonesianya. Paving block tuh yang buat di lantai bawah ya. Karena sampah yang kita olah ini adalah sampah yang tertolak, kita pertama bingung cari suplainya di mana untuk memproduksi. Kita mulai dengan social media campaign. Pertama kita Instagram dan Facebook. Ternyata responnya luar biasa. Ibu-ibu yang sudah memilah sampah di rumah tangga agak sedikit terganggu karena paling banyak diproduksi di rumah tangganya, tapi nggak ada yang mau nampung. Tahu Rebrix dari mana, Bu? Dari teman saya. Jadi teman saya itu share di grup ke tempat kita kerja dulu. Terus saya merasa jodoh dan cocok karena selama ini saya pilah sampah dan nggak nemu gitu untuk sampah-sampah yang selama ini diambil oleh Rebrix untuk diolah kembali. Jadi sampah-sampah yang saya pilah itu pas, jadi saya ada tempatnya untuk membuang ke tempat yang tepat gitu. Dan berguna kan kalau di sini jadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Betul. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Semoga berkah buat kita semua ya. Amin. Jadi sebenarnya gimana caranya, aku kan sebenarnya background pendidikannya bukan di bidang teknik ya, jadi sebenarnya aku background pendidikannya itu di psikologi seperti itu. Bisa terjun ke bidang bahan bangunan ini karena keluargaku itu latar belakangnya adalah pabrik paving selama kurang lebih sudah berjalan hampir 30 tahun. Jadi di saat saya lulus kuliah itu sempat untuk ngebantu keluarga selama beberapa tahun, setelah itu mungkin kerja-kerja gitu kan. Tapi terus suatu tahun 2018 itu aku sama Novi ketemu nih, terus kita lagi ngobrol-ngobrol karena kan sebenarnya kami berdua itu memang sudah ada ketertarikan dalam bidang kita tuh dalam kehidupan sehari-hari udah mengurangi lah istilahnya lebih ke cara-cara atau effort-effort pribadi seperti misalnya menggunakan botol tumbler kemana-mana dan lain-lain. Jadi ke reduce and reuse-nya tuh dalam kehidupan sehari-hari kami sudah melakukan gitu kan. Jadi kami lagi sempat ngobrol nih, gimana ya caranya untuk apa yang bisa kita lakuin gitu untuk mengurangi sampah ya. Jadi dalam proses produksi Rebrix itu dalam operasionalnya, kami itu sangat berpegang dengan prinsip yang namanya circular economy.
Jadi kami inginnya kami mendaur ulang sampah yang tidak ada nilainya menjadi bahan bangunan yang ada nilainya seperti itu. Dan kita juga sekarang lagi berusaha untuk mencari cara untuk repurpose atau merecycle kembali bahan bangunan yang telah kami produksi. Misalnya nih, ini kami akan memulai penelitian ini mungkin tahun depan di bulan April seperti itu. Kami ingin mencoba mendaur ulang, mungkin teman-teman yang sudah menggunakan Rebrix setelah 10 tahun bosen seperti itu, kami ingin mencari cara lagi. Gimana ya Rebrix ini bisa diubah seperti apa lagi ya, agar sirkular ekonomi itu terus bisa berlangsung. Jadi kami setelah menjual produk itu ya, kami mengirim survei kecil-kecilan lah ke customer kami. Jadi kebanyakan dari mereka itu memilih memakai Rebrix karena mereka merasa kalau kita bisa menggunakan bahan bangunan yang fungsinya sama nih gitu, kekuatannya pun sama, tapi sekaligus bisa membersihkan lingkungan. Jadi kebanyakan dari mereka tuh milih gini sih, kenapa nggak sekalian renovasi rumah, sekalian ngebersihin sampah seperti itu sih. Jadi kayak istilahnya kenapa harus menggunakan yang konvensional, kan kita bisa menggunakan yang lebih hijau tapi fungsinya sama. Visi ideal atau visi jangka panjang buat yang kami ingin capai adalah kami ingin Rebrix ini nggak cuma ada di Jakarta, tapi ada di kota-kota lain. Jadi di kota-kota lain itu secara lokal kita bisa mendaur ulang sampah di sana, di mana nantinya produk bahan bangunan yang Rebrix hasilkan bisa digunakan juga untuk membangun Indonesia, seperti itu sih. Pateners, usaha yang lagi ngetren saat ini adalah usaha yang ramah lingkungan. Nah, gimana sih cara berbisnis, promosinya seperti apa kalau kita punya ide usaha yang berbau ramah lingkungan? Nah, sudah hadir bersama saya di Paten, ada Ovi Sabrina sama Novi Tatan dari Rebrix. Halo, apa kabar? Halo, Mas. Selamat datang di Baik. Paten nih. Dua wanita ini luar biasa. Coba jelasin deh. Ini saya udah lihat Instagramnya, udah saya kepoin. Hah, ini ada nih barang ini dan ramah lingkungan. Nah, coba dijelasin. Mungkin Ovi dulu deh bisa jelasin. Apa sih sebetulnya Rebrix ini? Jadi Rebrix itu adalah perusahaan yang kami mengolah bahan sampah plastik yang tertolak, yang istilahnya sulit didaur ulang menjadi bahan bangunan. Menjadi bahan bangunan. Betul, untuk saat ini kita udah ada produk pertama yaitu paving block. Oke, Jadi terus? kita menemukan kalau misalnya ada jenis-jenis sampah plastik yang ternyata tuh ditolak, jadi mereka tuh nggak kumpulin dan nggak ada harganya. Oh, oke. Nah, jenis-jenis sampah plastik apa sih? Itu adalah kemasan-kemasan sih, Mas. Jadi biasanya yang ada di rumah tangga kayak shampoo, sachet, lalu kemasan minyak, goreng, dan lain-lain seperti itu sih. Mie instan itu juga termasuk sama-sama plastik yang tertolak. Nah, kita terima sama sampah itu dan diubah jadi bahan bangunan. Nah, Novita mungkin bisa jelasin kenapa yang lagi rame nih setahu saya bikin tas itu banyak ya kan, bikin buat belanja. Saya lihat juga macam-macam. Ada yang bikin bangku, saya nggak kepikiran sampai yang namanya limbah bisa dijadikan material bangunan. Nah, ini gimana cerita bisa keluar dengan ide ini? Oke, jadi ceritanya adalah kita mengetahui bahwa problem multi-layer plastik ini nih problem yang sangat besar ya. Ya. Jadi harus diselesaikan dengan sesuatu yang besar juga. Nah, kebetulan salah satu founder kita nih, Ovi Sabrina, memang sudah punya pengalaman di bidang material building lah ya, bahan bangunan. Jadi dari pengalaman dan pengetahuan yang dipunya dari kita nih, kita olah dan kita coba apakah memungkinkan bahwa memakai campuran sampah plastik yang tertolak ini bisa ternyata. Oke, ini menarik nih Pateners. Karena gini ya, contoh ya, kita let's say tas untuk
mengconvince orang bahwa pakai lo tas ini, itu aja sampai sekarang mungkin susah-susah gampang ya. Bagaimana kalian mungkin sekalian menjelaskan strategi promosi untuk memasarkan dan kasih tahu ke orang bahwa ini bagus dan aman loh, karena bukan bahan yang biasa kan? Betul. Gimana? Betul. Mungkin Ovi bisa jelaskan. Jadi sebenarnya strategi kita sih yang sederhana, kita mengerti sih untuk meyakinkan orang kan bukan perkara mudah ya. Betul. Jadi kita memulainya dengan cara kita semua produk yang kita hasilkan itu kita lakukan laboratorium testing. Jadi kita memang bawa untuk piping yang kita jual ini, kita udah bawa ke Kementerian Perindustrian, laboratorium dari Kementerian Perindustrian di Bandung, B4T. Lalu hasilnya pun kita udah mencapai kekuatan 250 kg per cm persegi. Kalau berdasarkan kriteria SNI itu udah bisa digunakan untuk parkiran dan lain-lain. Nah, ini tips buat pateners yang pengen punya usaha, mungkin ragu. Kadang-kadang kita suka ragu. Apa tipsnya buat pateners yang ingin berbisnis di lini ya barang-barang daur ulang? Silakan. Sebenarnya barang daur ulang itu kerap kali identik dengan mahal ya. Betul ya. Jadi maksudnya kayak fashion recycle itu mahal, tapi sebenarnya bagaimana kita sebagai pelaku usaha untuk memikirkan bahwa yang mahal ini nih sebenarnya bisa diakses semuanya, jadi ditekan harganya supaya memang lebih banyak yang terangkul untuk membeli produk kita sih sebenarnya. Oke. Gitu. Mungkin sebenarnya kalau boleh nambahin sih Mas, sebenarnya lebih ke gini sih, dicoba aja. Oke. Karena sebenarnya namanya daur ulang ini kan harus didasari dari niat yang baik ya, maksudnya meskipun kita memang tujuannya berbisnis, tapi tujuannya adalah kita ingin berbisnis with a cost kayak gitu. Yes. Kita memang melakukan sesuatu yang baik. Jadi buat kita, kalau kita berdua sih, coba sabar terus usaha. Ya, semangat itu yang harus ada. Thank you banget udah datang ke sini dan semoga tamu kita episode kali ini menginspirasi semua pateners. Oke, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah yang satu ini. Reblik ya. Dari belum lama ini yang saya jalani, baru beberapa bulan. Cara pekerjaannya, kita masukkan bahan baku, pertama pasir, kedua semen, ketiganya plastik. Lalu kita aduk sampai rata, setelah rata dikasih air. Untuk beberapa puluh detik, lalu kita turunkan, lalu kita cetak. Dicetak itu getaran mesti teratur, mesti pas dari segi otomatis. Jadi ada otomatis di atasnya. Jadi kalau sampai mentok otomatis, baru kita angkat. Jadilah dia konblok. Seperti itu. Kalau masih percampuran sampah yang digunakan ini yang digiling sampai hancur, lalu dimasukkan ke dalam batu, itu cuma hanya untuk menghilangkan jejak sampah. Misalnya kan kalau kita nggak terima kayak begini, nggak dikasih batu, nggak dimasukin ke dalam batu maksudnya, kan sampah bercecer di mana-mana. Nah, setelah kita mengadakan kayak gini, banyak loh orang yang kirim ke sini, ya. Berarti di wilayah dia udah nggak ada sampah-sampah got yang nyangkut-nyangkut di got atau gimana. Jadi menghilangkan jejak sampah seperti itu, untuk menghilangkan jejak-jejak sampah di mana-mana, sehingga banyak relasi yang kirim-kirim ke sini dengan keikhlasan sendirinya, keluar ongkos ya, ngerapin plastik juga yang ngumpulin gitu. Ya kita mengucapkan ya bersyukur banget, terima kasih pada semua orang yang mengirim sampah ke kita.